Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, Rahayu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Nurfazatur Rofiko dengan NIM 11123000063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Proses-proses dalam penelitian kuantitatif, yang pertama ada rumusan masalah, terus yang kedua ada landasan teori, terus yang ketiga ada perumusan hipotesis, terus yang keempat ada pengumpulan data. Nah, selanjutnya pengumpulan data tersebut itu dianalisis datanya. Setelah dianalisis datanya, maka akan diberi kesimpulan atau saran. Nah, pada pengumpulan data itu juga ada populasi dan juga sampel. Nah, populasi dan juga sampel ini setelah itu dikembangkan menjadi instrumen baru. Setelah itu diuji instrumen tersebut. Baik, akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang proses-proses penelitian kuantitatif. Jadi yang pertama itu masalah yang dibawa harus jelas. Setelah itu diidentifikasi, terus selanjutnya masalah tersebut itu dirumuskan berdasarkan rumusan masalah tersebut. Baru peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Nah, jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut itu disebut juga dengan hipotesis. Terus, hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara itu dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi tersebut terlalu luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi. Nah, setelah itu ada pengembangan instrumen. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah itu, maka dapat digunakan untuk pengumpulan data yang berbentuk tes maupun non-tes. Kalau non-tes itu dapat digunakan sebagai kuesioner, pedoman observasi, dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya, data tersebut disajikan dan diberi pembahasan. Maka selanjutnya dapat disimpulkan. Nah, kesimpulan ini berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang terkumpul. Jadi rumusan masalahnya, seumpama rumusan masalahnya ada 5, maka kesimpulannya itu juga harus ada 5. Terus kalau rumusan masalahnya ada 7, maka kesimpulannya juga harus ada 7 gitu. Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu sendiri. Adapun contoh populasi itu seperti jumlah murid dan guru pada sekolah tertentu, terus jumlah pegawai pada organisasi tertentu.
Yang pertama, deskriptif. Deskriptif merupakan deskripsi objek yang telah diteliti. Contohnya, seberapa baik kinerja kabinet bekerja. Terus ada komparatif, yakni membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Salah satu contohnya adalah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, swasta, dan juga BUMN. Itu termasuk satu variabel pada tiga sampel. Selanjutnya asosiatif, yakni menghubungkan yang terdiri dari simetris, kausal, dan interaktif. Untuk hubungan simetris, yakni hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Terus ada hubungan kausal, yakni hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada hubungan interaktif, yakni hubungan saling mempengaruhi. Baik, terima kasih. Sekian video presentasi saya tentang materi metode penelitian tersebut. Kalau ada salah kata, ucapan, atau perbuatan lainnya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.